Kalau orang itu bisa menjaga matanya, otomatis kemaluannya pun akan terjaga. Tapi kalau orang kada bisa menjaga matanya, nah kemaluannya pun kada akan terjaga. Ini berlaku baik untuk laki-laki atau untuk perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pasal pertama tentang mata. Engkau harus menjaga mata, karena mata merupakan penyebab setiap fitnah, penyebab setiap godaan, penyebab setiap rayuan dan afat penyakit. Aku akan menuturkan, ujar Imam Ghazali, 3 dalil yang cukup untuk pengertian engkau. Pertama, firman Allah Ta'ala, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin supaya memejamkan mata mereka daripada hal-hal yang dilarang agama, dan menjaga kemaluan mereka daripada yang tidak dihalalkan. Yang demikian itu menjaga mata, menjaga kemaluan, lebih bisa membersihkan diri mereka. Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Setelah aku merenungkan ayat ini, maka mengertilah aku, pahamlah aku, bahwa meskipun ayat ini pendek, tetapi mengandung 3 arti yang mulia. Pertama, mengajar tata kerama. Kedua, peringatan. Dan yang ketiga, menakut-nakuti atau ancaman. Ayat tadi mengandung 3 hal itu. Bagaimana kita hidup bertata kerama. Yang kedua, ayat tadi ada mengandung peringatan. Terakhir, mengandung ancaman. Mengenai mengajarkan tata kerama, maka adalah firman Allah, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Artinya,
katakanlah kepada orang-orang yang beriman, mukmin, agar mereka memejamkan mata mereka. Jangan sampai melihat yang dilarang Allah. Nah, bagian ayat yang itu merupakan pengajaran tata krama, pengajaran akhlak. Orang yang menjadi hamba, macam kita manusia adalah hamba, wajib tunduk melaksanakan perintah tuannya dan beradab dengan adab yang telah ditentukan oleh tuannya. Jadi adab, ada yang mengartikan adab itu artinya adalah ma yuhmadu minal qaul wal fi'il, sesuatu yang dipuji daripada perkataan dan perbuatan. Itu ngarannya adalah adab. Kalau hamba itu tidak beradab, tidak bertata kerama, tidak berkelakuan yang dipuji, berarti ia adalah hamba yang kurang ajar. Sehingga dapat terhalang dari anugerah tuannya, tidak diperkenankan menghadap dan bersenang-senang di hadapan tuannya. Pasti tuannya kada katuju bergabung, pasti tuannya kada katuju duduk semajelis, pasti tuannya kada katuju bersama-sama apabila si hamba ini orangnya kurang ajar, kada beradab. Dan seluruh apa yang ada pada kita diajarkan oleh agama adab tata krama. Bagaimana mata yang beradab, bagaimana telinga yang beradab, bagaimana tangan kaki yang beradab. Pahamilah keterangan ini dan renungkanlah, karena di dalamnya mengandung faedah yang besar. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk menyampaikan kepada kaum mukminin agar menjaga mata. Yang kedua, ayat tadi mengandung peringatan. Adalah firman Allah Ta'ala, dzalika azka lahum. Artinya yang demikian lebih bisa membersihkan diri mereka. Kalau kita bisa menjaga mata kita, maka itu lebih membersihkan diri mereka. Ayat tadi susunan huruf kalimatnya berdampingan antara yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, agar mereka memejamkan mata dari yang dilarang dan menjaga kemaluan mereka. Nah, itu ayat berdampingan dua masalah, menjaga mata, menjaga kemaluan. Artinya kalau orang itu bisa menjaga matanya, otomatis kemaluannya pun akan terjaga. Tapi kalau orang kada bisa menjaga matanya, nah kemaluannya pun kada akan terjaga. Ini berlaku baik untuk laki-laki atau untuk perempuan. Orang yang suka berzina itu pasti pada mulanya adalah kada bisa menjaga matanya.
yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Nah, dzalika azka lahum itu peringatan Allah. Firman ini bisa digunakan untuk dua arti. Satu, yang demikian yakni memejamkan mata lebih dapat membersihkan hati orang-orang yang beriman. Kata az-zakat, azka itu berarti bersih. At-tazkiyatu berarti membersihkan. Yang kedua, yang demikian lebih dapat meningkatkan kebaikan mereka. Kata az-zakat itu asal maknanya adalah meningkat atau subur. Nah, jadi orang yang bisa menjaga mata, dia akan bisa menjaga kemaluannya, maka dirinya pun bersih, dirinya pun berkembang, meningkat kepada kebaikan. Jadi dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa memejamkan mata itu mengandung faidah membersihkan diri, membersihkan hati, serta memperbanyak taat dan kebaikan. Sebab jika engkau tidak mau memejamkan mata dan membiarkannya untuk melihat apa saja yang disukai, tentu engkau bakal melihat perkara yang tidak ada manfaatnya bagi diri engkau. Kalau kita melepas mata selepas-lepasnya, napa hendak kita lihat, napa hendak kita sirit, nah sebebas-bebasnya, maka kita akan banyak melihat hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau sudah begitu, engkau akan terjerumus memandang perkara haram. Bila hal itu engkau sengaja, maka jadilah dosa besar. Dan kadang-kadang apa yang engkau lihat itu selalu lekat di hati engkau. Kadang-kadang ada yang kita lihat itu yang berkesan di hati kita, sehingga berakibat rusak agama engkau. Jika tidak dikasihi Allah Ta'ala, jika tidak mendapat rahmat Allah Ta'ala. Telah diriwayatkan bahwa seseorang itu kadang-kadang melihat dengan sekali pandang yang hatinya menjadi rusak. Ada orang kadang-kadang hanya sekali melihat hatinya sudah rusak. Seperti bumbu yang diceburkan ke dalam bahan penyamak kulit, sehingga tidak dapat dimanfaatkan selamanya jika dia tidak bertobat. Kalau yang dilihat itu perkara mubah yang dibolehkan, kadang-kadang hati engkau sibuk dengan pandangan itu. Lalu timbullah was-was dan berbagai gerak hati karenanya. Boleh jadi engkau tidak dapat meraih apa yang engkau lihat itu, sehingga engkau tetap saja menyibukkan hati terputus dari perbuatan baik. Kadang-kadang kita melihat sesuatu, lalu kita hendak memiliki, padahal kita tidak ada kemampuan untuk memiliki itu. Lalu hati kita jadi rusak, jadi selalu terpikir untuk mendapatkan sesuatu itu. Tetapi kalau engkau tidak melihat yang demikian, engkau dapat tenang. Sehubungan dengan arti ini dituturkan bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, berhati-hatilah dalam melihat, karena melihat itu berarti menanam syahwat di hatimu. Cukuplah tanaman syahwat itu sebagai suatu fitnah bagi seseorang. Asy-Syaikh Zunnun Al-Misri berkata, betapa baik perkara yang menghalangi syahwat, yaitu memejamkan mata. Perkara yang paling baik untuk menjaga syahwat kita, syahwat itu artinya keinginan-keinginan. Betapa baik perkara yang menghalangi syahwat keinginan-keinginan, yaitu memejamkan mata. Artinya orang yang menjaga matanya dengan baik, maka syahwatnya pun, keinginannya pun akan baik.
Bagus sekali ucapan seorang penyair, wa anta idza arsalta tarfaka ra'ida liqalbika yawman atba'atkal manaziru ra'aita alladhi la kullahu anta qadiru alaihi wala an ba'dihi anta sabiru. Artinya, engkau apabila melepaskan pandangan matamu sebagai utusan hatimu pada suatu hari, bila mana kita membiarkan mata kita melihat apa yang kita kehendaki, maka apa yang engkau lihat itu tentu akan memayahkan dirimu. Engkau melihat sesuatu yang tidak sanggup engkau tangani, engkau miliki seluruhnya, dan untuk menangani sebagiannya engkau tidak akan bisa bersabar. Nah, jadi kalau begitu, kapan saja engkau mau menahan penglihatan, mau menjaga mata, tidak mau melihat apa yang tidak ada gunanya bagi diri engkau dan bukan merupakan suatu hal penting bagi engkau, tentu bersih hati engkau, kosong dan nyaman, jauh dari gangguan dan selamat dari afat penyakit hati, serta semakin banyak kebaikan engkau. Karena itu, ingat-ingatlah keteranganku yang mengumpulkan banyak kebaikan itu. Semoga Allah memberikan taufik dengan karunia-Nya dan kemurahan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Adapun mengenai menakut-nakuti yang terkandung dalam ayat tersebut di atas, yaitu firman Allah Ta'ala, innallaha khabirum bima yasna'un. Artinya, sungguh Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, ini ancaman. Katakan wahai Rasul, agar orang beriman itu menjaga mata, menjaga kemaluan. Nah, itu pengajaran Tuhan, tata kerama. Tuhan mengingatkan, zalika azkalahum, yang demikian itu lebih baik bagi diri mereka, lebih bersih bagi diri mereka. Itu peringatan. Diancam Tuhan dengan ujung ayat ini, Allah maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Nah, itu merupakan ancaman. Dalam ayat lain Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya Allah mengetahui pengkhianatan mata para hamba dan apa yang disembunyikan di dada mereka. Kita menyirik, yang disirik pada tahu pada kita menyirik, tapi Allah tahu. Nah, itu namanya pengkhianatan mata. Ayat ini cukuplah sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ini baru satu dalil dari kitab Allah Azza wa Jalla. Para ulama fikih mereka menyimpulkan beberapa hal yang mana kita wajib menjaga mata kita. Dari yang pertama, mereka mengatakan an-nawaru ila syai'in min jami'i badanin nisa al-ajnabiyat. Wajib kita menjaga mata kita daripada memandang kepada sesuatu dari sekalian badan perempuan-perempuan ajnabi, perempuan-perempuan ajnabi, perempuan halatnya kita. Seluruh tubuh perempuan dilarang laki-laki melihat tanpa ada keperluan yang dibolehkan oleh agama. Walaupun yang sudah terpisah dari tubuhnya. Walaupun yang sudah terpisah dari tubuhnya.
Makanya perempuan itu disuruh kalau memotong rambut, memotong kuku supaya dipatak, ditanam, dikubur kukunya itu, rambutnya itu. Kenapa? Karena orang memandang, laki-laki memandang itu masih diharamkan. Nah, bagi perempuan pun dilarang pula melihat seluruh tubuh laki-laki tanpa ada keperluan yang dibenarkan oleh agama. Ini pendapat yang mu'tamad. Jadi bukan hanya laki-laki yang kada boleh melihat bibinian. Bibinian boleh lah, kada mau sama aja kada boleh juga. Apa yang diperlukan itu yang menurut agama perlu, artinya sehingga dibolehkan laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Yang dibolehkan seperti indal khitbah, ketika melamar, itu bahkan disunatkan. Antara lain lagi indal bai, ketika terjadi jual beli. Nah, si bini-bini ini boleh melihati penjualnya, si penjual boleh melihati pembelinya. Kenapa? Agar nyaman karena berurusan di belakang hari kalau jual beli ini terjadi masalah. Dibolehkan lagi antara lain dalam rangka pengobatan yang tidak ada yang bisa mengobati selain lawan jenis, maka boleh dia memandang kepada tempat yang diobatinya itu. Yang kedua, yang mana kita wajib menjaga mata itu daripada an-nazaru syazaran ilal muslim, memandang dengan pandangan yang menghinakan kepada sesama Muslim, sesama umat Islam. Pandangan menghinakan, pandangan memperinting, pandangan meremehkan kepada sesama Islam, nah itu diharamkan. Dijaga mata jangan sampai demikian. Yang ketiga, an-nazaru ila aurat walau ma'attihadil jinis, memandang kepada aurat sekalipun sama jenis. Bini-bini memandang aurat bini-bini, laki-laki memandang aurat yang lain daripada laki-laki, nah itu pun diharamkan. Yang keempat, an-nazar bi baitil ghair bi ghairi idzni, memandang sesuatu dalam rumah orang tanpa seizin pemilik rumah, menjenguk rumah orang, itu kada dibenarkan. Wajib kita menjaga mata daripada yang demikian itu. An-nazar bi baitil ghair bi ghairi idzni. Makanya disebutkan dalam kitab fikih bahwa seorang tamu itu wajib inya duduk di tempat yang disuruh ampun rumah. Jadi tamu ini kada boleh duduk bisa-bisa seorang di rumah orang. Tamu itu wajib duduk di tempat yang disuruh oleh ampun rumah. Misal kita berhilang ke rumah orang, duduk sini aja orang. Nah di situ bang kita duduk. Jangan rak lawang aja nah, maka ada boleh itu. Jadi kalau kita menamu ke rumah orang, apapun acaranya, baru kan enggak atau berhilang enggak, belajar ampun rumah, dudukan di sini, di situ bang dudukan. Kenapa? Karena ampun rumah itu menyuruh dudukan di situ ada maksud, pasti ada tujuannya. Kita ampun rumah menyuruh kamu duduk di sini, itu pasti ada tujuan. Karena apa?
amun tamu duduk di sini pas tak ada kena penglihatan matanya, amun tamu duduk di sebelah sini pas tak kamar tuh kayaknya jangan pandangannya. Jadi kita mengangkat tamu supaya aman duduk akan di sini. Nah jadi tamu itu bukan mentang-mentang menamu pas itu kamari di rumah orang boleh kada, duduknya pun sesuai dengan kehendak yang diilangi. Sebab memandang ampun orang yang dalam rumah itu tanpa seizin itu adalah termasuk yang diharamkan di dalam agama. An-nazar ila syai'in akhlahu sahibuh, yang termasuk dilarang oleh agama juga apa memandang kepada sesuatu yang disembunyikan orang. Memandang kepada sesuatu yang disembunyikan orang. Contohnya memandang barang-barang orang yang dalam lemari, itu kan disembunyikan orang. Kalau boleh kita membuka lemari orang tanpa seizin ampunnya. Memeriksa selipi dompet orang, kada boleh. Nah di situ mungkin ada barang-barang yang orangnya itu kada katuju dilihat orang lain. Membuka HP orang kada boleh, karena mungkin dalam HP ada sesuatu yang ingin kada katuju dilihat orang. Nah kita disuruh Tuhan menjaga mata dari hal-hal seperti itu. Yang keenam, an-nazar ila maksiatin bi'ainir ridha, memandang kemaksiatan dengan pandangan ketujuh. Ini maksiat ketujuh kita melihat, nah termasuk haram. Allah menyuruh Nabi kita agar kita menjaga mata dari hal-hal yang seperti itu. Kalau kita melihat maksiat tapi dengan pandangan yang benci, itu ada jadi masalah. Ini kita melihat kemaksiatan dengan penglihatan yang setuju, penglihatan yang senang. Nah jadi itu antara lain para ulama menyimpulkan agar mata kita dijaga daripada perkara-perkara tadi. Dalil kedua yaitu apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, innan nawara ila mahasinil mar'ati sahmum masmum min sihami iblis, faman tarakaha azaqahu Allah ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Sungguh memandang kepada kecantikan perempuan itu sama dengan panah beracun di antara panah-panah iblis. Barang siapa meninggalkannya, meninggalkan memandang perempuan, maka Allah Ta'ala akan merasakan kepadanya rasa ibadah yang menyenangkannya. Artinya orang yang ketujuh melihat nang dilarang Allah, orang yang ketujuh melihat nang diharamkan Allah, itu Allah mencegah kepadanya merasakan nyamannya beribadah. Nah ini termasuk bahaya. Orang yang kada mampu menjaga matanya dari memandang yang diharamkan Allah, maka Allah akan mencegah inya merasakan nyamannya beribadah itu. Padahal nyamannya ibadah itu merupakan bukti keimanan seseorang. Dirasakannya kemanisan ibadah dan kelezatan munajat dari para hamba adalah berada di tempat yang luhur. Kalau kita tuh merasa nyaman beribadah, merasa nikmat beribadah, itu sudah jadi orang mulia kita. Dan jarang sekali, langka sekali orang yang merasakan manisnya ibadah itu, kecuali orang yang benar-benar
imannya kuat, imannya dalam. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan perkara yang dapat dibuktikan oleh orang yang mengamalkannya. Kita nih merasa sembahyang kada nyaman. Kalau tidak ada nyaman tuh sembahyang ini karena takutan benar aja, emang kada sembahyang takutan. Nah, kita baca Quran kada nyaman, berzikir kada nyaman. Nah, mungkin salah satu penyebabnya adalah dari mata. Selama ini kita lepas mata kita tanpa kendali. Nah, ini bisa dibuktikan ujar Imam Ghazali, bisa dibuktikan. Coba beberapa hari kita jaga mata kita daripada memandang yang diharamkan Allah. Ya sekurang-kurangnya 3 hari. 3 hari kita jaga mata kita bujur-bujur. Nah selanjutnya kita sembahyang, selanjutnya kita berzikir, maka kita akan ada mendapat rasa kenyamanan, kenikmatan di dalam dalam ibadah itu. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu merupakan perkara yang dapat dibuktikan oleh orang yang mengamalkannya. Karena apabila orang itu menahan diri dari memandang perkara yang tidak bermanfaat, tentu dapat merasakan kelezatan ibadah dan kemanisan taat kepada Allah, serta dapat merasakan kebeningan hati yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Yang ketiga, dalil ketiga, hendaklah engkau melihat kepada tiap-tiap anggota tubuh engkau untuk apakah, dan renungkanlah apakah anggota tubuh itu. Mata, telinga, tangan, kaki, untuk apa? Engkau harus menjaga anggota tubuh itu menurut kegunaannya. Kaki ini kegunaannya adalah untuk berjalan di taman-taman surga dan mahligai-mahligainya. Tangan untuk memegang gelas minuman surga dan memetik buah-buahan di surga. Begitu pula anggota-anggota tubuh lain. Mata untuk memandang Tuhan penguasa seluruh alam. Di dunia dan akhirat tidak ada kemuliaan yang lebih besar ketimbang dapat melihat Allah Rabbul Alamin. Nah, orang-orang yang dalam dunia ini mampu memelihara matanya daripada yang dilarang Allah, nah maka dia akan bisa nanti di akhirat melihat Allah Jalla wa'ala. Jadi sudah semestinya demi perkara yang diharapkan, semisal kemuliaan ini harus dijaga, dipelihara dan dimuliakan. 3 dalil ini bila engkau mau merenungkannya baik-baik, cukuplah mengimbangi kesukaran engkau dalam mengamalkan pasal ini. Misalnya kita sulit menjaga mata, maka kita ingatlah 3 dalil ini. Kalau kita mampu menjaga mata, kita akan mampu menjaga kemaluan kita dan diri kita jadi bersih. Itu antara lain. Yang kedua, kalau kita mampu menjaga mata kita, kita akan bisa merasakan manisnya ibadah. Yang ketiga, kalau kita mampu menjaga mata kita, maka di akhirat kita akan bisa memandang kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tiga dalil ini bila Anda mau merenungkannya baik-baik, cukuplah mengimbangi kesukaran Anda dalam mengamalkan pasal ini. Nah, jadi mata kita yang sudah terbiasa kita gunakan maksiat, memandang yang haram, mata kita yang sudah terbiasa kita gunakan memandang yang sia-sia, itu kita tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah artinya menyesal, ba'ampi, kada maulang lagi. Nah, di samping itu kita disuruh idraku mafarat, memperdapati yang telah lalu, menutupi kerugian. Selama ini mata yang kita gunakan untuk memandang haram, mata yang kita gunakan untuk memandang yang kada manfaatnya, itu kerugian. Nah, menutupinya macam apa kerugian itu? Menutupinya adalah dengan mengganti, memperbanyak memandang kepada yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak kita memandang kitab nih, kita pandang kitab-kitab hukum Allah, itu menebus, menghapus mata kita yang memandang sia-sia, maka memandang kepada yang haram. Nah, kemudian kita memandang Al-Quran, kita memandang wirid, memandang ratib, memandang hadis-hadis Nabi, itu mata kita merupakan penghapusan kepada hal-hal dahulu yang kita gunakan memandang kejahatan yang kada ada manfaatnya. Jadi kalau kita banyak menggunakan mata di dalam hal yang kada baik, walaupun kita hafal, hendaknya kita baca Quran, baca Yasin, berbuku aja kita hafal Yasin. Cuma berhubung kita ini banyak melihat yang kada baik, baik kita baca Quran, baca Yasin itu. Kenapa? Menebus kesalahan mata, menebus kesalahan mata. Jadi di samping tobat itu untuk menghapuskan dosa. Nah, untuk menambah kebaikannya, menutupi kerugiannya, nah, itu dengan menggunakan mata pada hal-hal yang disukai oleh Allah, seperti memandang hal-hal tadi, memandang Al-Quran, memandang hadis-hadis Rasulullah, memandang kitab-kitab yang kita baca ini, itu semuaan. Sajam kita mengikuti kitab ini, nah, itu menebus. Yang malam tadi sajam kita melihat TV, yang kada karuan, yang kada ada manfaatnya. Sajam kita membaca Quran, kita pandang Quran, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat. Nah, itu sajam ini menebus sajam kita menggunakan mata sebelumnya kepada yang sia-sia. Allah sajalah penguasa taufik, dialah yang mencukupiku dan dia pula penanggung orang yang pasrah kepadanya, orang yang minta tolong, minta bantuan kepadanya. Nah, selanjutnya pasal kedua, telinga. Al-Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lamna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa huda wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sallam.